warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya ingin menyampaikan satu kisah seorang nabi, yaitu Nabi Ayub yang hidupnya penuh dengan berbagai macam ujian. Kita tahu Nabiullah Ayub masuk ke dalam 25 nabi dan rasul yang ada dalam Al-Quran. Apa itu yang membuat kisah Ayub ini banyak memberikan pelajaran kepada umat-umat masa kini terutama. Ini relevan karena suasana pandemi yang sekarang kita alami ini betul-betul menuntut kita untuk bersabar, bukan malah mengeluh. Teman-teman yang saya cintai, di dalam Al-Quran disebutkan secara singkat memang ketika Nabi Ayub berdoa. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ketika Ayub berdoa kepada Tuhannya, anni masaniyad durru, sesungguhnya aku sedang dilanda penyakit, sedang dilanda berbagai macam ujian, wa anta arhamur rahimin, dan engkau benar-benar maha pengasih dan maha penyayang. Teman-teman yang saya cintai, Ayub dikenal sebagai orang yang sangat kaya raya. Hartanya berlimpah, villa-villa yang menyenangkan dia miliki, anak dan keluarganya juga begitu baik. Namun kemudian musibah datang. Semua harta kekayaan, anak-anaknya hilang lenyap. Dan bukan hanya itu, Ayub pun diberi penyakit di dalam tubuhnya. Yang orang sekarang menyebutnya penyakit yang diderita oleh Ayub itu semacam penyakit lepra. Tidak ada satu ruang pun dalam tubuh Ayub yang tidak diserang oleh penyakit lepra tersebut. Sehingga Ayub kemudian harus menyingkir dari kehidupan di masyarakatnya. Ayub tinggal di sebuah pembuangan sampah yang di situ hewan lalu lalang menginjak Ayub yang badannya penuh dengan penyakit tadi itu. Teman-teman yang saya cintai, pada saat itu dengan berbagai macam ujian dan penderitaan yang Ayub alami, Ayub berdoa kepada Tuhannya, aku memujimu wahai Tuhan semua makhluk. Engkau telah memberiku harta kekayaan dan anak-anak yang membahagiakanku, sehingga tiada satu ruang pun dalam hatiku melainkan disibukkan olehnya. Lalu engkau mengambil semua dariku dan engkau kosongkan hatiku sehingga tiada sesuatu pun yang menghalangi antara aku dan engkau. Aku sekarang secara khusyuk bisa berzikir kepadamu karena tidak ada penghalang antara aku dan engkau. Teman-teman yang saya cintai, begitulah satu contoh teladan buat kita. Ketika seorang nabi bernama Ayub diberi ujian oleh Allah dengan dihabiskannya harta kekayaan dan anak-anaknya, serta diberikan penyakit yang luar biasa dideritanya. Para ulama menyebutnya penderitaan Ayub selama 7 tahun dan lebih beberapa bulan. Tapi Ayub terus kuat hatinya. Sehingga ketika ada salah satu sahabatnya datang kepada Ayub lalu mengatakan bahwa ya Ayub, mungkin kalau engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan atau Tuhan akan melihat kebaikanmu. Apa kata Ayub? Aku malu berdoa kepada Allah. Karena Allah telah memberikan kebahagiaanku selama 70 tahun. Dan sekarang ini aku hanya diberikan penderitaan dan ujian hanya beberapa tahun. Teman-teman yang saya cintai, cobaan bertubi-tubi datang kepada Ayub justru ketika Ayub tengah mengalami penderitaan, ujian dan sebagainya tadi itu. Ada seorang sahabat datang kepada Ayub lalu mengatakan, ya Ayub, mungkin ada sesuatu yang kau sembunyikan. Mungkin juga ada dosa besar yang pernah kau alami, tapi kau lupa atau sengaja kau menutupinya. Ayub langsung menengadah ke langit lalu berdoa dan mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Wahai Tuhanku, Engkau yang Maha Tahu.
Semua yang ada pada diriku, aku sudah buka, aku sudah singkap. Aku tahu engkau tengah mengujiku. Dan aku tahu juga engkau ingin mengetahui apakah aku ini termasuk orang yang bersabar atau termasuk orang yang mudah mengeluh. Teman-teman yang saya cintai, jadi berbagai macam ujian cobaan menimpa Ayub secara bertubi-tubi. Suatu hari pernah iblis datang kepada istri Ayub yang menyerupai seorang tabib. Lalu iblis tadi mengatakan kepada istrinya supaya Ayub menyembelih satu hewan dan hewan itu diatasnamakan berhala tertentu supaya Ayub bisa sembuh. Ketika istrinya menyampaikan pesan ini dari iblis yang menyerupai tabib tadi itu kepada Ayub, Ayub secara spontan mengatakan secara tegas, "Wahai istriku, engkau telah kedatangan makhluk yang jahat. Karena itu jangan pernah aku melaksanakan apa yang kau sampaikan kepadaku." Teman-teman yang saya cintai, istrinya terus melayani dan merawat Ayub. Karena tidak ada seorang pun sahabat Ayub yang jangankan merawat, jangankan memperhatikan, mendekati pun tidak mau. Karena apa? Karena Ayub tercium dalam tubuhnya itu bau yang menyengat, sehingga orang tidak ada yang kuat dan tidak ada yang mau mendekat kepada Ayub. Teman-teman yang saya cintai, istrinya bekerja kepada beberapa orang yang kaya untuk mendapatkan sepotong dua potong roti sehingga Ayub bisa menikmati. Suatu hari karena masyarakat sudah mendengar bahwa Ayub memiliki penyakit lepra yang luar biasa, maka orang-orang kaya itu tidak ada lagi yang mau menerima istrinya untuk bekerja di rumahnya. Maka kehilanganlah pekerjaan istrinya untuk menafkahi, untuk memberikan makan Ayub. Karena itu satu-satunya yang istrinya terpikir adalah dia menjual rambut yang panjangnya. Maka hari pertama setelah semua orang menolak istrinya Ayub bekerja di rumahnya, dipotonglah kepangan sebelah rambut istrinya Ayub. Lalu ditukarkan potongan rambut tersebut kepada orang yang membutuhkan dan hasilnya kemudian diberikan dengan 1-2 potong roti. Ayub pun kemudian memakannya. Hari kedua kemudian demikian. Pada saat itulah Ayub kemudian bertanya, "Dari mana engkau dapatkan sepotong roti ini?" Istrinya langsung membuka dan kepala istrinya kemudian botak, tidak lagi berambut. Disitulah Ayub terlenyuh. Bagaimana mungkin istriku berjuang sampai rambutnya, mahkota kecantikannya hilang untuk melayani, untuk membuat Ayub supaya terus bisa hidup. Teman-teman yang saya cintai, itu satu yang membuat Ayub kemudian terenyuh. Yang kedua, ada sejumlah orang Bani Israel yang kemudian bertemu dengan Ayub lalu mengatakan, "Ya Ayub, musibah yang menimpamu ini tidak lain mungkin karena kau melakukan dosa besar. Sehingga Tuhan kemudian memberikan cobaan yang begitu berat, yang begitu parah untukmu." Yang ketiga, 2 orang sahabat Ayub tidak mau mendekat betul-betul kepada Ayub karena dari jarak beberapa meter kepada Ayub sudah tercium sangat bau. Sehingga semua orang menghina Ayub, semua orang tidak mau mendekat kepada Ayub, bahkan semua orang jijik melihat Ayub. Teman-teman yang saya cintai, di dalam tafsir, terutama tafsir Ibnu Katsir, 3 hal yang tadi saya sampaikan. Maka ayat yang tadi di awal saya sebut, saat itulah dengan 3 asbabun nuzul tadi, akhirnya Ayub berdoa kepada Tuhan. Dan doanya tidak meminta tapi bersifat sangat naratif. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masaniyadurr. Ayub kemudian berdoa kepada Tuhannya, "Aku betul-betul tengah dilanda penderitaan yang begitu berat, berupa penyakit terutama. Dan yang tadi saya sampaikan yang lain-lainnya itu. Wa anta arhamur rahimin." Dan aku tahu engkaulah Sang Maha Pengasih dan Sang Maha Penyayang. Teman-teman yang saya cintai, doa Ayub kemudian dikabulkan oleh Allah. Sehingga Ayub dalam satu cerita kembali normal. Kembali bersih, kembali
sehat, sehingga bahkan harta kekayaan yang Ayub pernah miliki, yang pernah hilang, kembali juga anak-anaknya, keluarganya yang dulu pernah hilang pun oleh Allah dikembalikan secara lengkap, bahkan melebihi sebelum musibah itu terjadi. Teman-teman yang saya cintai, kalau kita mau lihat bahwa penderitaan orang di muka bumi ini memang ditibakan oleh Tuhan pertama kali kepada para nabi dan kepada orang-orang soleh. Asadun nasi balaan al-ambiya'u thumma solihuna thummal amsalu fal amsalu. Penderitaan terberat diberikan oleh Allah kepada manusia itu pertama kali diberikan kepada para nabi. Lalu yang kedua diberikan kepada orang-orang yang soleh. Lalu yang berikutnya kepada orang soleh berikutnya dan kepada orang soleh berikutnya. Teman-teman yang saya cintai, kisah Ayub ini memberikan banyak sekali pelajaran tentang kesabaran dan tentang tidak mudahnya orang mengeluh karena berbagai macam ujian yang diperolehnya. Karena itu pelajaran ini penting buat kita hari ini. Karena apa? Karena kita secara bersama-sama bahkan secara global tengah menghadapi satu pandemi yang telah merenggut ribuan nyawa manusia. Teman-teman saya cintai, sesi kali ini saya akan akhiri. Semoga ada manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.